Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-154 diwatkan oleh sahabat yang bernama Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima al-'abd fa innaha la yankashifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi fa idza ra'aytum minha syai'a fasallu wada'allah hatta yankashifa ma bikum, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hendak menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Maka sesungguhnya tidaklah dia gerhana karena kematian seseorang yang mulia di kalangan manusia, dan bukan juga karena lahirnya seseorang. Maka apabila kalian menyaksikan keduanya gerhana, maka sholatlah kalian dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tersingkap kembali, maksudnya sampai gerhananya selesai. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa matahari dan bulan dan terjadinya gerhana matahari dan bulan itu memang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan disebabkan karena lahir dan hidupnya seseorang yang terpandang atau mulia di kalangan manusia, sebagaimana keyakinan masyarakat jahiliyah yang meyakini bahwa terjadinya gerhana itu karena lahirnya seseorang atau karena matinya seseorang yang mulia. Dan hal itu dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa waktu pelaksanaan sholat khusuf atau sholat khusuf, sholat gerhana, itu dimulai sejak awal gerhana dan berakhir waktunya ketika gerhana itu selesai. Jadi ketika mulai gerhana itu sudah mulai waktu sholat. Jadi tidak usah menunggu sampai gerhananya penuh, tapi mulailah sholat dari awal. Karena Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum minha syai'a fasallu wad'allah. Kalau kalian melihat terjadi sesuatu padanya, pada matahari, pada bulan, yaitu gerhana, segeralah melaksanakan sholat dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa waktunya sejak terjadinya gerhana berakhir dengan berakhirnya gerhana. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan sholat gerhana ini termasuk sholat yang sunnah.
sunnah yang ditekankan. Ya. Meskipun di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan perkataan atau dengan lafaz perintah, fasallu. Para ulama usul mengatakan al aslu fil amril wujub, asal perintah itu wajib. Jadi asalnya karena dia perintah maka wajib melaksanakan sholat khusyuk. Tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa sholat yang wajib itu hanyalah sholat 5 waktu. Ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mada faradallahu alayya minas sholat?" Ya Rasulullah, salat apa yang diwajibkan kepadaku? Saya mengatakan as-shalawatul khams, salat 5 waktu illa an tatawwa syai'a, kecuali kalau kamu mau melaksanakan salat sunnah. Jadi selain salat 5 waktu maka hukumnya sunnah. Salat Aid hukumnya sunnah, salat khusuf hukumnya sunnah. Kecuali salat jenazah karena memang itu kewajiban kita terhadap jenazah. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan rasa takut di hati kita ketika terjadi bencana alam, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada kita, karena sesungguhnya itu terjadi dan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kekuatan daya kita dan apa yang kita miliki itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.